Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang Nested Hierarchical Controller, di mana ini merupakan bagian daripada paradigma hierarki robotika dengan referensi dari buku karangan Robin Murphy yang berjudul Introduction to AI Robotics tahun 2019. Nested Hierarchical Controller atau NHC mulai dikembangkan sejak tahun 1987 oleh Alex Mestel, dan kemunculan NHC ini mempengaruhi desain global daripada world model atau pemodelan dunia, di mana NHC telah menggunakan world model global hierarkis yang membuat setiap lapisan itu mendukung kemampuan atau agen deliberatif tertentu. Nah, NHC ini sangat intuitif dan mudah diimplementasikan. Namun, ini hanya berlaku untuk navigasi saja. Nah, di mana layaknya hierarchical paradigma atau paradigma hierarki, terdapat 3 proses. Yang pertama sense, kemudian ada plan, dan act yang terakhir. Nah, kontribusi utama NHC itu dalam dekomposisi pada proses plan, di mana menjadi 3 fungsi yang berbeda, yaitu mission planner, kemudian navigator, dan pilot. Hal ini bertujuan untuk mendukung navigasi tersebut. Nah, untuk arsitektur NHC itu, ini 3 proses tadi. Yang pertama ini sense, kemudian ada plan, dan ada act. Nah, dalam proses sense, di mana world model dibentuk, bisa dari sensor-sensor. Kemudian setelah dibentuk, proses plan. Nah, di sini 3 modul ini bisa mengakses world model. Nah, dari dia mission planner, kemudian turun ke navigator, kemudian ke pilot. Nah, kemudian pilot yang memberi perintah atau tindakan yang dalam bentuk low level controller. Nah, ini merupakan proses act-nya. Nah, yang pertama tadi robot mulai mengumpulkan pengamatan dari sensor dan menggabungkan pengamatan yang membentuk struktur data world model. Nah, kemudian world model juga bisa berisi pengetahuan priori atau pengetahuan awal tentang dunia sekitar robot. Contohnya melalui peta bangunan, kemudian peraturan-peraturan atau rules dalam environment-nya, dan lain-lain. Nah, setelah world model dibuat atau diperbarui, maka robot masuk ke tahap plan, merencanakan tindakan apa yang harus diambil. Nah, perencanaan navigasi tadi itu yang sudah dibahas sebelumnya, ada 3 prosedur: mission planner, navigator, dan pilot. Nah, ini masing-masing memiliki akses ke world model untuk menghitung bagian perencanaannya. Nah, langkah akhirnya dalam perencanaan adalah modul pilot menghasilkan spesifikasi yang harus dilakukan robot. Kemudian ini ditransfer atau diterjemahkan dalam signal control actuator oleh low level controller, membentuk proses act tadi. Contohnya robot yang mengambil kotak di kamar sebelah. Jadi ini ada robot akan menuju ke kotak di kamar sebelah atau di ruangan sebelah. Jadi dari ini tadi dibentuklah world modelnya, bisa posisi robot di mana, posisi pintu di mana, posisi kotak di mana, kemudian jarak robot menuju ke kotak bagaimana, itu didefinisikan dalam world model. Kemudian setelah world model ada, mission planner mengakses world model untuk menemukan di mana robot berada dan
kemana tujuannya. Nah, setelah itu ke proses kedua, navigator mengambil informasi, kemudian menghasilkan jalur dari lokasi awal ke tujuan. Jadi dari proses 2 ini atau proses navigator dihasilkan sebuah path atau jalur yang berupa garis lurus untuk diikuti oleh si robot. Nah, setelah itu masuk ke modul pilotnya, dia ini mengambil segmen garis lurus atau ya subsegmen daripada path yang telah dibuat oleh navigator. Nah, di sini contohnya garis lurus yang pertama yang akan diikuti oleh si pilot. Kemudian pilot akan memberi perintah low level controller. Kemudian controller akan mengirimkan sinyal aktuator dan robot akan melakukan polling setelah kegiatan tadi. Setelah polling, world model diperbarui. Tapi dalam hal ini seluruh siklus perencanaan tidak berulang. Jadi karena robot itu memiliki rencana, dia tidak perlu lagi menjalankan kembali mission planner atau navigator. Jadi sekarang fokusnya di pilot. Jadi ketika pilot memeriksa world model untuk melihat apakah robot telah keluar dari subsegmen jalur yang tadi itu dikatakan subsegmen yang pertama, jalur pertama, atau apakah dia telah mencapai titik arah, atau apakah ada hambatan yang muncul. Jika robot telah mencapai titik arahnya, maka pilot akan memberitahu navigator namun jika titik arah yang ada bukan sebuah tujuan, maka ada subsegmen yang akan diberikan oleh navigator untuk diteruskan kepada pilot. Dan jika titik arah adalah tujuan, maka navigator memberitahu perencana misi atau mission planner bahwa robot telah mencapai tujuan. Nah, kemudian mission planner akan mengeluarkan tujuan baru kepada navigator. Namun jika robot mengalami hambatan atau mendapati adanya hambatan pada jalurnya, maka pilot akan mengembalikan kendali kepada navigator, dan navigator akan menghitung jalur baru dan subsegmen berdasarkan world model yang diperbarui kepada pilot, yang kemudian dijalankan oleh pilot. Nah, di sini keuntungan dan kelemahan daripada nested hierarchical controller adalah robot datang dengan rencana, kemudian mulai dijalankan, kemudian bisa mengubah rencana jika dunia yang ada berbeda daripada yang didefinisikan di awal. Dan juga dekomposisi secara inherent hierarkis dalam kecerdasan dan ruang lingkup, di mana membuat mission planner akan lebih pintar daripada navigator, dan navigator akan lebih pintar daripada pilot. Kemudian kelemahan daripada dekomposisi NHC dari fungsi perencanaan atau plan, yaitu NHC ini hanya sesuai untuk tugas navigasi saja, dan pada pengembangannya NHC ini tidak pernah diimplementasikan atau diuji pada robot seluler yang nyata, karena biasanya hanya bekerja dalam bentuk simulasi saja. Sekian yang bisa saya jelaskan untuk topik nested hierarchical controller. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga Anda mengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.